pejam dan tangan mengenakan selang infus diiringi suara sirene ambulans, presenter sekaligus komedian Wendy Cagur tampak tengah dibawa menuju sebuah rumah sakit. Belakangan terkuak fakta melalui keterangan instastory milik istrinya, Refty Ayu Natasha, jika suaminya itu terpaksa harus dibawa ke rumah sakit setelah Selasa subuh kemarin, usai menjalani syuting live sebuah program sahur, Wendy mengeluh sakit di bagian dadanya. Wendy kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi beruntung setelah melalui pengecekan medis, jantung pria berusia 45 tahun ini normal. Pemilik nama Wendy Armoko ini hanya mengalami GERD atau jenis penyakit asam lambung yang diakibatkan oleh pola makan yang tak baik. Pada postingannya, Natasha menulis, "Alhamdulillah suamiku sudah sampai di RS dan lagi bobo. Teman-teman onlineku tercinta, minta doanya ya, biar Mas Wendy cepat sehat dan cepat pulih. Sehat-sehat selalu semuanya." Tulis Ayu Natasha dengan emotikon cinta. Sebelum Wendy terkapar akibat GERD dan harus dipopong ke rumah sakit melalui ambulans, Ayu Natasha juga menceritakan jika Jumat 7 Maret 2025 lalu, suaminya sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit karena dadanya sesak. Namun kala itu Wendy menolak untuk dirawat karena masih harus menjalani sejumlah jadwal pekerjaan beberapa program Ramadan. Tapi kali ini, setelah lambungnya akut hingga rasa sakit di bagian dadanya terasa lebih berat, Wendy memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Akhirnya karena keputusannya dirawat, akhirnya memilih dirawat di RS dekat rumah saja. Jadilah naik ambulans dari RS dekat tempat kerja suami ke RS dekat rumah. Dan itu pertama kalinya ngerasain naik mobil ambulans, saking takutnya dan paniknya sampai nangis. Keluh Ayu Natasha. Jujur sebenarnya saya juga belum ngubungin Mas Wendy ya, karena ngeliat dari postingannya Mas Ruben ya. Mas Ruben Oso kebetulan ngepost, saya belum sempat ngubungin lagi nih Mas Wendy kenapa nih. Jadi saya nggak tahu kenapa. Pilihan Wendy untuk dirawat dan rehat sejenak dari pekerjaannya pun mendapat dukungan dan doa dari sejawatnya seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, hingga Ayu Ting Ting. Ambruknya Wendy hingga harus dirawat di rumah sakit memang cukup mengejutkan. Apalagi dari postingan di akun Instagram miliknya, setiap weekend Wendy selalu menyempatkan diri untuk berolahraga malam setelah tarawih. Bahkan kegiatan workout Wendy dibimbing oleh atlet binaraga sekaliber Ade Rai dan Dr. Andika Raspati selaku spesialis kedokteran olahraga atau SPKO. Lantas apa kata Dr. Andika Raspati terkait penyakit yang diderita Wendy hingga mengalami ambruk dan sakit di bagian dada padahal kliennya itu getol olahraga? Setelah konsultasi dengan Dr. Dika, terus konsultasi dengan Mas Ade Rai, konsultasi juga sama P3 terutama, jadi gue mutusin untuk tetap workout di jam 10 malam. Ya nggak sampai 1 jam lah, yang penting ke maintenance otot gua. Olahraga itu di malam hari itu menjadi sebuah masalah kalau seharusnya dia istirahat tapi nggak dia pakai buat istirahat malah olahraga. Itu yang menjadi problem. Bisa dibilang kalau memang sudah kadung atau sudah terlanjur toh juga memang nggak tidur di malam hari, ya kita lakukan olahraga ringan nggak masalah gitu. Ya, Ngoyo bekerja bak orang yang tengah kejar setoran dengan memenuhi sejumlah program tayangan Ramadan di beberapa televisi hingga sibuk dengan konten YouTube-nya, tampaknya membuat Wendy lupa untuk menjaga pola makan hingga menyebabkan fisiknya ambruk. Ambruk karena keletihan hingga harus dibawa ke rumah sakit akibat pola makan tak teratur hingga menyebabkan GERD juga pernah dialami Ruben Onsu Mei 2024 lalu. Presenter ini tiba-tiba tumbang saat mengisi acara di Majalengka. Ia kemudian dibawa ke RSUD Majalengka untuk mendapatkan perawatan. Ayah 3 anak ini bahkan sempat mengalami pusing, sesak nafas, hingga kedua tangannya kaku. Belakangan, Ruben diketahui mengalami keletihan akibat memenuhi sejumlah panggilan manggung, hingga luput menjaga pola makan yang menyebabkan asam lambungnya kumat. Aku nambah darah lagi, transfusi seperti biasa. Terus macam jantung. Oh, matanya sedikit agak itu kenapa? Iya, masih capek. Gitu ya. Oke, makasih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada penyakit serius kan kok? Nggak ada.
Padatnya pekerjaan, apalagi untuk memenuhi syuting stripping alias kejar tayang, hingga membuat lupa menjaga pola makan juga pernah dialami Christiana. Pemain cinta berakhir bahagia ini bahkan harus dilarikan ke rumah sakit pada Desember 2024 lalu dan terpaksa harus menjalani operasi pengangkatan batu empedunya akibat pola makan yang buruk saat menjalani syuting. Gue mulai bandel sih, gue makan mie, gue makan ramen, gue makan siomay, gue makan seblak lagi, gue makan bakso. Itu gue bakso mungkin seminggu gue bisa 2 atau 3 kali, dan itu salah gue sih. Memenuhi sejumlah pekerjaan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang selagi karir tengah moncer, pamor tengah melejit memang sah-sah saja. Tapi over pekerjaan tanpa diimbangi kekuatan fisik, mengingat usia yang tak muda lagi, bisa beresiko keletihan hingga ancaman kematian. Kondisi itu setidaknya tercermin dari kisah getir berpulangnya almarhum presenter Olga Syaputra di tengah pamornya yang tengah meroket kala itu. Kakak kandung Billy Syaputra ini divonis mengidap penyakit meningitis yang dalam istilah medis dikenal sebagai jenis penyakit peradangan pada selaput pelindung di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Selain virus dan bakteri yang menggerogoti, almarhum juga diduga keletihan hingga abai menjaga pola makan karena padatnya pekerjaan. Almarhum kemudian tutup usia pada 27 Maret 2015 silam di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Apa sih yang sekiranya dapat membuat orang sampai harus dibawa ke rumah sakit? Kadang multifaktor itu ya ketemu aja gitu, dan apes akhirnya menimbulkan kondisi seperti itu. Artinya nggak cuma soal bagaimana olahraganya, tapi bagaimana tidurnya, bagaimana kemudian buka puasanya, bagaimana sahurnya. Ngoyo kerja demi pundi-pundi uang saja tak cukup jika tak dibarengi dengan cara hidup sehat. Ya, buat apa setumpuk uang jika pada akhirnya harus tumbang dan amit-amit malah tak sempat menikmatinya. Lantas bagaimana Irfan Hakim yang juga dikenal cukup padat kegiatannya di musim Ramadan tahun ini menjaga kesehatannya? Bagaimana ia memulihkan rasa letih dan menjaga pola makan yang sehat? Benarkah Irfan punya tips khusus untuk menjaga kebugaran tubuhnya? Jadi gini, manajer gue juga agak nggak nyaranin gue pulang, karena kalau gue pulang nggak akan istirahat. Nyampe pulang, nyampe rumah pasti mampir kantor, ikut-ikut ngatur apa-apa. Kalau ada yang mau itu pasti ngonten. Gue tuh nggak bisa diem, pasti kalau ke rumah nggak istirahat. Nah jadi dipaksa buat masuk ke kamar hotel. Ya udah, itu kan nggak ada pilihan, ya udah tidur lu gitu. Jadi dipaksakan seperti itu. Sosok tak kalah sibuk dari Irfan Hakim, Wendy Cagur, dan Ruben Onsu dalam urusan kerja restoran dengan kerja tak kenal waktu juga tengah dilalui pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang di Ramadan tahun ini terus digenjoti fisik dan pikirannya untuk memenuhi kejar tayang. Apa yang dilakukan Lesti untuk menjaga kebugaran fisiknya setelah belum lama melahirkan langsung tancap gas kerja stripping sinetron Ramadan? Apa yang dilakukan Rizky Bilar untuk menjaga kebugaran tubuhnya? Benarkah olahraga sepak bola menjadi cara olah fisik yang efektif untuk memulihkan tenaga dan pikirannya? Benarkah Lesti punya hobi olahraga boxing untuk menjaga kebugaran tubuhnya? Kakak kan mau ke bola kan? Enggak sih, maksudnya enggak yang sampai kaki ini boxingnya dulu. Kalau kaki sini tuh belum. Ini baru Kalau lari sweet. cepat udah boleh. Iya jangan sampai lah, jangan sampai masitis karena awal-awal pas awal lahiran tuh sempet demam gitu. Nah, ngurusin anak kedua ini kita memang benar-benar berdua. Jadi pas pulang tidur kita tidur bareng-bareng sama anak-anak berempat. Kisah tragis almarhum Olga dan ambruknya sejumlah pesohor saat bekerja akibat keletihan dan abai menjaga pola makan sejatinya menjadi alarm bagi para pejuang nafkah di industri hiburan. Lantas bagaimana selebriti seharusnya menyeimbangkan pekerjaan dan kesehatannya? Jenis olahraga seperti apa yang cocok dilakukan selebriti di tengah kesibukan pekerjaan mereka? Seringkali memang yang menjadi kendala bukan olahraganya, tapi recovery-nya yang kurang gitu. Mungkin tidurnya yang harus lebih diperhatikan lagi, pola makan yang juga mesti dijaga, apa yang dimakan saat sahur, apa yang dimakan saat berbuka. Ya itulah semua yang mungkin memang semuanya harus diperhatikan sehingga kita bisa tetap sehat lah di bulan puasa ini.